Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman PSI, sahabat PSI yang saya hormati, perkenankanlah di sini saya akan berbagi ilmu, bukan kultum, karena saya belum pantas kalau menyampaikan kultum, ilmu saya belum banyak. Jadi kita mari berbagi. Nah, di sini saya akan menyampaikan apakah orang yang meninggal itu merasa bahwa dirinya sudah meninggal. Nah, yang pertama, orang yang meninggal itu awalnya tidak menyadari bahwa dirinya sudah meninggal. Dia merasa dirinya sedang bermimpi buruk, sedang bermimpi, sedang meninggal. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, dan disolati, hingga dirinya diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun oleh tanah. Dia berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Lalu beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di tanah, Allah kembalikan ruhnya dan membuka matanya. Lalu orang yang meninggal itu terbangun dari mimpi buruknya. Lalu dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami adalah sebuah mimpi buruk. Dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Lalu kemudian dia meraba badannya dan hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget. Ngendi kelambiku? Kemana celanaku? Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. Di mana aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur? Lalu dia menyadari bahwa dia ada di bawah tanah. Dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi. Dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah meninggal. Lalu dia berteriak sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang yang sangat dekat, lalu dianggap bisa menyelamatkannya. Ibu, ayah, kakek, nenek, mas, sahabat-sahabatku. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Lalu tidak ada juga yang menjawabnya. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah lah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Lalu dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum akan mendudukkannya dan menenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Lalu selanjutnya jika dia orang yang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksa sesuai keburukannya. Lalu yang selanjutnya adalah pertolongan Al-Quran di dalam kubur. Dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Lalu yang kedua, Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seseorang mati atau meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengabumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayatnya. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafannya. Lalu yang selanjutnya, setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkan dua malaikat tersebut, yaitu Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan dari mayat agar memudahkan tanya jawabnya. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran.
yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Lalu setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan katsuri dan mala'ail a'la, himpunan fadilah amal 609. Allahu Akbar, selalu saja ada getaran haru selepas membaca ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada pembela. Lalu yang terakhir, marilah sahabat-sahabat BSI kita perbanyak dalam membaca Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong kita sewaktu di alam kubur nanti. Sekian yang saya sampaikan. Maaf tadi ada sedikit gangguan dan apabila ada yang salah mohon untuk dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.